Warga digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan minibus dan sepeda motor di Jalan Raya Anyer, Kota Cilegon, Banten. Sepeda motor jenis Matic yang dikendarai oleh korban sampai terlempar hingga berada di atas atap mobil sedan. Kecelakaan terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha mendahului mobil yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan, tiba-tiba muncul mobil minibus sehingga korban tak sempat menghindar dan tabrakan pun terjadi. Kerasnya benturan membuat korban dan sepeda motor yang dikemudikannya terlempar hingga ringsek. Korban sempat dilaporkan tak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Saat korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan petugas kepolisian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Inilah detik-detik saat longsor menerjang pemukiman warga di Kampung Pamokoan, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Tebing setinggi puluhan meter longsor akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Warga panik khawatir ada pemilik rumah yang berada di sana. Akibat longsor, 5 rumah warga hancur tertimbun material tanah. Sementara 2 rumah lainnya rusak berat pada bagian belakang. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah dibantu warga menggali tanah dengan alat seadanya untuk mencari barang berharga yang bisa diselamatkan. Sebanyak 37 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat kerabat yang lebih aman. Warga berharap bantuan pemerintah agar bisa didistribusikan kepada para warga yang terdampak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, News melaporkan. Seorang pria terekam kamera warga mengamuk di Kampung Curug Sawer, Kelurahan Pandeglang, Banten. Ia merusak tumpukan batu hebel dan sebuah mobil milik warga yang tengah terparkir di sekitar lokasi. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tak berani mendekat lantaran pria tersebut membawa senjata tajam dan takut menjadi sasaran amukan. Petugas Satpol PP yang menerima laporan mengamankan pria tersebut. Diketahui pria tersebut merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ asal Jambi. Akibat kejadian, korban mengaku mengalami kerugian jutaan rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, News melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Mana senjata? Ini senjatanya. Senjatanya ini. Pria ini tak berkutik saat disergap petugas Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya di sebuah gang kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pria, terduga pelaku penembakan itu, dibekuk saat tengah mengendarai sepeda motor. Polisi menggeledah terduga penembak seorang pengacara dan mendapati sepucuk senjata api. Penembakan terhadap seorang pengacara inisial WA saat bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Dalam bentrokan tersebut, korban seketika tumbang saat sebutir peluru bersarang di punggungnya. Korban sempat dibawa ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani operasi. Dari lokasi bentrokan, polisi mengamankan 33 orang beserta belasan senjata tajam, senapan angin, dan alat pemukul. 2 kelompok yang bertikai diketahui merupakan orang sewaan terkait sengketa lahan seluas 7.000 meter persegi. Kasus bentrokan yang berujung penembakan itu kini ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, komplotan pencurian motor yang kerap beraksi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara diringkus polisi. Ironisnya, salah satu dari ketiga pelaku ternyata masih remaja. Aksi komplotan pencuri motor beraksi di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis lalu terekam CCTV. 2 pelaku mengambil motor incarannya yang tengah terparkir di depan rumah dan seorang pelaku lainnya menunggu di atas motornya sambil memantau situasi. Korban yang tengah beristirahat di dalam rumah menyadari motornya diambil
langsung berteriak meminta tolong dan menghadangnya hingga 2 pelaku JA dan AS berhasil ditangkap warga sekitar. Sementara seorang pelaku S berhasil kabur namun ditangkap di rumahnya di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Ironisnya, salah satu dari 3 kawanan pelaku masih di bawah umur. Kanit Reskrim AKP Gigi Tarlim sebelah saya mendapat informasi bahwa ada pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 3 orang pria remaja tidak dikenal. Kronologinya ialah saudara N, korban pulang kerja kemudian parkir motor di depan rumah. Kini, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman penjara 7 tahun. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Gegara dibohongi terkait pembagian narkoba, seorang pria membunuh tetangganya di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu dalam upaya pemberantasan narkoba, sebanyak 214,84 ton narkotika atau senilai lebih dari 29 triliun rupiah dimusnahkan oleh petugas. AS 37 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Jatinegara usai melakukan pembunuhan terhadap tetangganya AJ 42 tahun di perumahan Polonia di daerah Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. AS ditangkap di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan saat coba kabur usai membunuh korban menggunakan sebilah pisau pada Sabtu lalu. Motifnya pelaku kesal lantaran kerap dibohongi oleh korban saat membeli narkoba jenis sabu. Pelaku mendatangi kontrakan dan terlibat cekcok mulut dengan korban. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam ke arah leher hingga korban tewas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sebanyak 214,84 ton narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah yang merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kegiatan pemusnahan narkotika yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan Rabu siang ini dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidet. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Pemirsa malu karena punya anak namun belum menikah. Pasangan muda membuang bayi di depan masjid di Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu di Surabaya, duda 1 anak ditangkap polisi karena membawa kabur sepeda motor seorang mahasiswi yang dikenalnya lewat media sosial. Warga Kampung Cigobang, Ciamis, Jawa Barat digegerkan dengan temuan bayi dibungkus kardus dan diletakkan di depan sebuah musola. Bayi berjenis kelamin perempuan itu pun langsung dibawa ke puskesmas tepat guna perawatan medis. Usai menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, polisi pun menangkap pasangan kekasih pembuang bayi. Diketahui sejoli ini menjalani hubungan asmara terlarang hingga sang wanita hamil dan melahirkan. AR dan MPW membawa bayi tersebut ke tempat kosannya. Sesampainya di kosan, kemudian mereka berdiskusi perihal nasib bayi yang akan dibawa.
Karena takut dan malu memiliki anak di bawah nikah, ya, pada akhirnya AR menyarankan untuk membuang bayi tersebut. Akibat perbuatannya, Sejoli terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim News melaporkan. Polisi menangkap seorang pria berusia 35 tahun di parkiran sepeda motor di salah satu apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Duda satu anak ini sebelumnya membawa kabur sepeda motor milik mahasiswi berusia 21 tahun asal Mojokerto. Modusnya, pelaku berkenalan dengan korban di media sosial kemudian berpacaran. Pelaku membawa kabur sepeda motor korban saat keduanya menginap di hotel kawasan Jalan Prapen, Jemur Sari, Surabaya. Pelaku itu lari atau melarikan kendaraan maupun HP-nya. Korban sudah di-encet ataupun nomornya sudah terhapus. Korban sempat diajak kencan? Sempat diajak kencan. Bersama pelaku, polisi menyita sebuah telepon genggam hasil dari kejahatan sebagai barang bukti. Guna kepentingan penyidikan, pelaku kini mendekam di Mapolsek Tenggilis, Mejoyo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira News melaporkan. Seorang karyawan SPBU dikeroyok warga dengan senjata tajam dan senjata api di Sampang, Jawa Timur. Setelah diburu petugas, salah satu pelaku akhirnya menyerahkan diri. Seorang karyawan SPBU dianiaya 3 orang warga dengan senjata tajam dan senjata api di Sampang, Jawa Timur. Aksi pengeroyokan diawali cekcok setelah sistem barcode kendaraan pelaku tak bisa digunakan untuk mengisi bahan bakar minyak. Akibat kejadian, korban terluka serius hingga dilarikan ke rumah sakit Sampang. Pasca peristiwa itu, polisi langsung memburu para pelaku penganiayaan. Salah seorang pelaku berinisial M akhirnya menyerahkan diri, diantarkan keluarga. Ia mendatangi Mapolres Sampang dan langsung diperiksa penyidik. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka. Silakan di hadapan saya ajak makan bareng. Harapan saya nanti teman-teman yang lain untuk dihubungi biar bergabung. Jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan menyadari. Tadi belum menyampaikan ini ujian. Ya memang itulah Pak Ji, kita akan tak bisa main hakim. Kini polisi masih memburu 2 pelaku yang terlibat yang kini masih buron. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman News melaporkan. Pemirsa, cekcok saat pesta miras, seorang pria aniaya temannya menggunakan pisau dapur hingga tewas. Sementara itu dipicu dendam, 2 pria duel dengan senjata tajam hingga salah satunya tewas. Pria warga Cinteng, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tewas setelah ditikam teman sendiri menggunakan pisau dapur. Peristiwa tragis tersebut terjadi saat keduanya tengah pesta miras saat tengah malam di kawasan Pasar Ikan, Cinteng. Kemudian keduanya terlibat adu mulut soal sepeda motor milik ibu korban yang dipinjam pelaku dan belum dikembalikan. Emosi korban tersulut ketika mendengar pelaku telah menggadaikan motor tersebut seharga Rp700.000. Dari keterangan keluarga, korban dan pelaku adalah sahabat karib sejak kecil. Atas peristiwa ini, berharap pelaku dapat segera ditangkap. Kalau hubungan antara korban dan pelaku? Teman, Pak. Teman aja ya. Itu informasi teman kecil atau gimana sih, Kang? Teman kecil, Pak. Oh, teman kecil. Ya. Teman main juga berarti ya? Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk autopsi. Polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono melaporkan. Perkelahian maut terjadi di Kampung Erasa, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, yang melibatkan 2 warga bernama Hasan dan Asdar. Perkelahian berawal saat Asdar yang diduga dalam pengaruh minuman keras datang ke sebuah pesta dan menantang Hasan untuk bertemu. Tak berselang lama, Hasan mendatangi lokasi dan terlibat duel antar keduanya menggunakan badi. Akibat duel, Hasan meregang nyawa karena terluka parah di dada dan perut. Sedangkan Asdar alami luka serius dan dirawat intensif di rumah sakit. Sementara 1 orang warga yang hendak menghentikan perkelahian terluka di pergelangan tangan. Dalam peristiwa ini, 2 unit sepeda motor terbakar dan viral di media sosial.
Dari hasil penyelidikan sementara, duel maut diduga dipicu dendam lama. Untuk motifnya yaitu dendam lama karena ponakan dari pelaku pernah ditampar oleh korban sekitar 2 tahun yang lalu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan keduanya. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kota Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin melaporkan. Pemirsa, saling berebut jalan, 2 sopir adu jotos saat macet panjang akibat banjir di jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Sementara itu tim SAR evakuasi lansia sakit keras dan anak-anak dari lokasi banjir di Semarang. Dua sopir terlibat adu jotos di tengah kemacetan akibat banjir di jalur Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu malam. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Hingga Rabu malam kemacetan panjang masih terjadi di 2 arah akibat genangan banjir setinggi 40 cm. Bahkan dari arah Surabaya kemacetan terjadi hingga 5 km. Wawan, salah satu sopir truk, mengaku telah terjebak macet berjam-jam dan mengaku mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. 300 meter berhenti, 400 meter berhenti. Yang paling parah macetnya di mana? Sini mas, tadi di turun tol. Iya. Dengan adanya macet ini gimana mas pengeluaran? Ya, gitulah mas, lumayan lah. Keluaran banyak di jalan, habis buat makan. Meski debit air mulai menurun, jalur Pantura Demak masih belum bisa dilalui dengan lancar. Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan tindakan agar banjir di jalur Pantura teratasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Galisa Putra, A-News melaporkan. Seorang lansia yang sedang sakit dievakuasi tim SAR di lokasi banjir di perumahan Gria Dempel Baru Mukhtarjo, Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Tim SAR yang dibantu Babinsa dan Babim Kaptipnas harus berekstra hati-hati dengan menerobos ketinggian banjir di dalam rumah. Selanjutnya tim SAR mengangkut anak-anak yang juga terisolir banjir di rumahnya. Mereka kemudian dibawa ke lokasi yang lebih aman sementara lansia yang sakit dievakuasi ke rumah sakit. Memang pada saat itu memang karena sudah ketinggian sudah sangat tinggi untuk rumah-rumah yang memang posisinya memang sangat rendah sehingga mereka untuk bisa beraktivitas sudah tidak bisa sehingga kita harus mengeluarkan mereka dari genangan air yang merendam. Kawasan Tlogosari menjadi salah satu titik paling parah terdampak di Kecamatan Pedurungan, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang santriwati meninggal setelah sebuah bangunan pondok pesantren di Situbondo ambruk. Sejumlah santri juga alami luka-luka. Asrama putri di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ambruk. Akibatnya 1 orang santriwati dinyatakan meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Keluarga telah memakamkan korban sementara korban lainnya 6 orang dirawat di Puskesmas Besuki, 4 orang dirawat di RSUD Besuki dan 1 orang dirawat di RSIA Jatimnet. Diketahui peristiwa terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Pihak kepolisian telah menggelar olah TKP guna mencari penyebab kejadian. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, A-News melaporkan. Posko di Gor Desa Cibodas hingga Rabu malam masih merawat 10 pasien yang diduga keracunan menu MPK di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelumnya, posko ini sempat merawat 201 orang, sebagian besar telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Sementara itu, orang tua siswa korban dugaan keracunan MBG mempertanyakan keracunan berkali-kali terjadi di Bandung Barat. Orang tua meminta pemerintah menghentikan MBG dan mencari solusi yang lebih baik. Ya pasti trauma, pasti nggak boleh dimakan lagi lah. Nggak boleh dimakan lagi ya? Stop aja. Stop aja. Stop aja.
Kenapa Bu di stop? Entah mau ganti snack, entah mau ganti snack atau ganti apa. Apalagi kalau SMK ya biaya sekolah tuh kan besar, bisa aja masukin aja dananya ke sekolah. Buat meringankan biaya-biaya di sekolah bisa. Sementara sejumlah tenaga kesehatan masih disiagakan untuk mengantisipasi jika ada pasien yang dibawa ke posko kesehatan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno Anyus melaporkan. Sebuah saluran limbah dari MBG Polres Grobogan, di mana yang terkesan tidak memperdulikan lingkungan. Video amatir seorang warga yang marah di Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas air limbah mengalir dan dibuang di tanah milik desa yang ada di belakang dapur MBG Bayangkari. Warga mempertanyakan keberadaan fasilitas instalasi pengolahan air limbah yang dikelola oleh Polres Grobogan. Jadi limbah air, limbah apa saja yang dari dapur MBG Polres Grobogan ini kok dibuang di sembarang tempat. Artinya ini di lingkungan warga. Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG, Dwi Sutrisno, mengakui adanya keteledoran tersebut. Ia juga berjanji akan memperbaikinya agar tidak mencemari lingkungan desa. Memang kemarin ada kendala sedikit, ada kotoran sedikit lah untuk yang terbuang ke keluar. Cuman nanti kita perbaiki, kita tutup semua air atau bekas cucian itu langsung masuk ke IPAL. Warga berharap pihak pengelola segera memperbaiki sistem pembuangan limbah agar tidak mencemari lahan dan aliran sungai kecil di sekitar Dusun Sukoharjo. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Fenomena puluhan awan hitam ini membuat heboh jagat maya setelah viral di media sosial. Puluhan awan hitam ini berjatuhan di areal pesawahan di pemukiman warga di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Ukuran awan hitam tersebut bervariasi, mulai dari diameter 10 cm hingga lebih dari 1 meter. Fenomena tersebut terjadi pada hari Jumat lalu. Saat kejadian tidak ada hujan ataupun angin yang besar. Tiba-tiba turun awan hitam berbau asam tersebut. Gak tahu kenapa ada awan hitam banyak. Ada yang turun di sini, ada yang di sawah, ada yang di sawah lagi. Banyak sih, Pak. Warga menduga awan hitam tersebut merupakan busa limbah pabrik yang ada di dekat pemukiman warga. Antara di lokasi tersebut terdapat 2 pabrik besar. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Sementara warga panik saat angin kencang menerjang panggung utama dan puluhan tenda UMKM dalam acara festival. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah detik-detik angin kencang memporak-porandakan panggung utama dan puluhan tenda UMKM milik warga di Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Angin kencang tiba-tiba datang dan menyapu sejumlah tenda UMKM hingga ambruk dan rusak parah. Sejumlah warga yang berada di lokasi berlarian menyelamatkan diri. Selain itu, panggung utama yang akan jadi tempat kegiatan festival Mamuju juga ambruk diterjang angin kencang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly melaporkan.